Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kalian sadar, waktu lagi ngobrol sama teman pakai bahasa Indonesia, kita sering banget ngomong kalimat yang subjeknya hilang. Misalnya, teman nanya, lagi ngapain? Terus kita jawab, lagi nonton. Bukan, aku lagi nonton. Atau pas ditanya, sudah makan? Jawabnya, sudah. Bukan, saya sudah makan. Anehnya, lawan bicara kita tetap paham 100%. Nah, di video kali ini, kita akan kupas tuntas misteri bahasa Indonesia yang satu ini. Kenapa kita bisa tetap nyambung ngobrol walau kalimatnya nggak lengkap? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Jadi, kenapa fenomena ini bisa terjadi? Jawabannya ada pada salah satu karakteristik unik bahasa Indonesia. Bahasa kita termasuk dalam kategori bahasa pro-drop atau pronoun dropping language. Gampangnya, ini adalah sebutan buat bahasa-bahasa yang memperbolehkan pembicaranya buat menghilangkan subjek, terutama yang berupa kata ganti orang seperti saya, kamu, atau dia, dari sebuah kalimat. Eits, tapi ini bukan berarti bahasa Indonesia nggak punya aturannya. Penghilangan subjek ini bisa dilakukan kalau konteks pembicaraannya sudah jelas banget. Coba kita bandingkan sama bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, subjek itu wajib hukumnya. Kalian nggak bisa bilang, I am watching a movie. Pasti aneh kan? Harus lengkap, I am watching a movie. Atau kalau ada yang nanya, are you hungry? Nggak bisa jawab I am. Harus I am. Ini karena bahasa Inggris bukan bahasa pro-drop. Setiap kalimat butuh subjek yang eksplisit. Beda banget sama kita, kan? Selain bahasa Indonesia, bahasa lain yang juga pro-drop itu contohnya ada bahasa Jepang, Spanyol, dan Italia. Jadi, kita nggak sendirian kok. Lalu, gimana caranya kita bisa paham kalau subjeknya nggak disebut? Kuncinya ada di dua hal, konteks situasional dan konteks linguistik. Konteks situasional itu ya situasi di sekitar kita waktu ngobrol. Kalau saya dan kamu lagi berduaan di warung kopi, terus saya bilang, mau pesan kopi lagi? Kamu pasti otomatis paham kalau yang mau pesan itu saya, bukan orang lain yang nggak ada di situ. Gampang, kan? Kita berdua sama-sama tahu siapa yang bicara dan siapa yang diajak bicara. Nah, yang kedua, konteks linguistik, ini artinya, subjeknya bisa kita tebak dari kalimat-kalimat sebelumnya dalam percakapan. Misalnya, teman kita cerita, Budi kemarin menang lomba lari. Loh, hebat banget ya, sekarang lagi siap-siap buat lomba tingkat nasional. Kalimat sekarang lagi siap-siap itu jelas banget merujuk ke siapa, kan? Pasti ke Budi. Karena dari awal kita lagi ngomongin Budi, jadi otak kita secara otomatis menyambungkan informasi tanpa perlu subjeknya diulang-ulang. Efisien banget. Keunikan ini sebenarnya bikin bahasa Indonesia jadi lebih santai dan gak kaku, terutama dalam percakapan sehari-hari. Coba bayangin kalau setiap kali ngomong kita harus selalu bilang, saya sedang pergi ke pasar. Atau kamu terlihat sangat senang hari ini. Agak formal dan panjang. Ya, dengan menghilangkan subjek, percakapan kita jadi lebih cepat, ringkas, dan terasa lebih akrab. Ini juga yang bikin orang asing yang belajar bahasa Indonesia kadang bingung. Buat mereka, kalimat tanpa subjek itu seperti teka-teki yang harus dipecahkan pakai konteks. Tapi, penting untuk dicatat, ya, dalam situasi formal seperti menulis surat resmi, skripsi, atau pidato kenegaraan, subjek tetap harus ada dan jelas. Kaidah bahasa formal menuntut struktur kalimat yang lengkap dan baku. Jadi, kemampuan kita untuk menghilangkan subjek ini lebih sering kita pakai dalam obrolan santai, chatting, atau situasi non-formal lainnya. Ini menunjukkan betapa fleksibelnya bahasa Indonesia, bisa menyesuaikan diri tergantung situasinya. Jadi, kesimpulannya, kemampuan kita memahami kalimat tanpa subjek dalam bahasa Indonesia bukanlah sihir, tapi sebuah fitur keren dari bahasa kita yang disebut pro-drop. Ini semua berkat kekuatan konteks, baik situasi maupun alur percakapan, yang membuat komunikasi kita jadi lebih efisien dan natural. Keren banget ya bahasa kita. Kita patut bangga punya bahasa yang begitu unik dan dinamis. Oke, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Semoga video ini nambah wawasan kalian tentang keajaiban bahasa Indonesia. Menurut kalian, ada lagi nggak keunikan lain dari bahasa kita yang menarik buat dibahas? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.